Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita mencoba membuka Merdeka Mengajar di laptop. Silakan dari Google kita tuliskan Merdeka Mengajar. Kita klik, nanti akan muncul tulisan tersebut Merdeka Mengajar. Kita klik lagi, akan tampil semacam ini. Kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Nah, di dalamnya ada asesmen murid. Bawahnya lagi ada perangkat ajar. Di dalam perangkat ajar itu nanti ada modul ajar, buku guru dan buku murid. Terus di bawah ada pelatihan mandiri, ada juga bukti karya saya. Kita scroll ke bawah lagi, nanti tentang pembelajaran paradigma baru dan kurikulum merdeka. Pada saat kita akan klik asesmen murid, maka di situ ada masuk dengan Google. Kita masuk dengan akun Belajar ID kita. Kita klik. Nah, akan tampil pilihan asesmen dan kita pilih sesuai fase yang kita ajar, yaitu kalau kita SMP fase D kelas 7 sampai kelas 9. Dan di bawahnya ada pilihan mata pelajaran, itu nanti ada numerasi dan literasi. Coba bisa Bapak Ibu pilih sendiri mau literasi ataupun numerasi. Kita coba klik literasi. Di situ ada soal-soal tentang literasi, teks informasi, teks sastra dan lain-lain. Coba kita klik teks informasi, di situ ada detail dan daftar soalnya. Bisa dibuka-buka saja semua info yang ada di dalamnya. Coba kita klik daftar soal. Nah, itu asesmen literasi teks informasi. Kita scroll ke bawah bagaimana tipe soalnya. Kita bisa masuk dengan menggunakan akun kita. Nah, itu contoh dari soal teks informasi. Jadi asesmen yang ada di mengajar ini bisa kita gunakan secara online ataupun offline. Tinggal kita pilih. Kalau online kita mau kirim kemana, ini kita bisa klik pilihannya, kirim ke kelas kita atau mau buat kelas baru. Nah, ini kita juga bisa pilih secara offline. Kalau kita pilih offline, kita bisa juga mengunduhnya. Pada saat kita klik unduh, nanti akan ada pertanyaan mau kita unduh berkas soalnya ataupun jawabannya. Kita bisa unduh. Nah, ini soal yang sudah kita unduh. Kita coba klik di perangkat ajar. Di perangkat ajar ini nanti juga akan memilih mata pelajaran yang kita ajar apa. Karena saya mengajarnya IPA, maka saya pilih IPA. Kita terapkan di situ. Dan fasenya, karena saya mengajar di SMP, berarti fase D kelas 7 sampai kelas 9. Kita terapkan lagi. Dan kita bisa pilih di situ, urutkan ataupun kita filter mana yang kita inginkan. Di dalam pilihan perangkat ajar itu ada banyak yang bisa kita pelajari, kita baca. Coba kita pilih salah satu perangkat ajar yang ada di situ. Nah, ini coba kita membuka elektromagnet. Pada saat kita klik perangkat ajar tentang elektromagnet, di dalamnya ada detail. Ada 3 materi pokok dan di situ kita coba klik tentang kegiatan pembelajaran.
lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mana yang dibutuhkan dan sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan saat itu. Di bawah perangkat ajar ada pilihan pelatihan mandiri. Pada saat kita klik pelatihan mandiri, di situ ada pilihan 2 topik. Yang pertama topik disiplin positif dan topik merdeka belajar. Jadi pada saat kita klik disiplin positif, di situ ada langkah pelatihan mandiri yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mulai modul selesai dan aksi nyata kita, pelatihan selesai. Di situ ada modul-modul yang harus kita pelajari secara mandiri dan juga ada post-testnya. Bapak Ibu semua bisa melakukan pelatihan mandiri terkait dengan semua hal. Nah, di sini juga kita salah satu klik materi yang ada, bolehkah memaksa. Materi yang harus kita pelajari seperti ini. Jadi ada poin-poinnya, bolehkah memaksa, daftar materinya apa saja, dan semua materi itu sangat bermanfaat untuk proses pendidikan yang memerdekakan. Juga di situ ada post-test yang harus diselesaikan setelah kita sudah membaca semua materi yang ada. Setelah pelatihan mandiri, maka kalau kita klik ke bawah ada bukti karya saya. Pada saat kita klik nanti akan muncul tambah karya. Kalau kita ingin mengupload video yang kita punya, kita klik video, maka di situ akan tertuliskan saat ini hanya video yang sudah terupload di YouTube lah yang bisa dikirimkan ke sini. Jadi yang tanda centang itu tinggal diklik, maka akan nyambung ke YouTube mana yang kita ambil. Kalau kita scroll ke bawah lagi, di situ tentang pembelajaran paradigma baru dan kurikulum merdeka. Setiap poin, misalnya kita klik prinsip dasar, nanti akan harus login ke akun kita untuk mempelajarinya lebih lanjut. Demikian teman-teman semua, selamat untuk selalu belajar dan belajar. Semoga kita bisa berperan dalam merdeka belajar. Terima kasih dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.